Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai ibadah keluarga atau ibadah pertanggungan kita saat ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayat 1 sampai ayat 2. Sada hulong ngai salubut na porseai natarjoto sada pakirimoni songol daging ni Kristus sada do pakirimoni di bagasa pajoni taraduti hasadam nito di pinadumuni damai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanggungan daerah minggu ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 453 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kita saat ini, firman Tuhan sebagai kabar baik diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, "Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Dan selanjutnya, "Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya." Dan lagi, "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dunia ini selalu ada yang baik dan yang jahat, yang rajin dan yang malas, yang pintar dan yang bodoh, yang memiliki kasih sayang dan yang memiliki kebencian, yang kaya, yang miskin juga ada, yang kuat dan yang lemah. Dan mungkin masih banyak hal yang kita temukan yang selalu bertolak belakang satu dengan lainnya. Artinya, kedua hal ini selalu bersentuhan dengan kehidupan kita setiap saat. Tentu dengan adanya kedua hal ini yang selalu bertolak belakang ini, jangan membuat kita menjadi risih, tetapi justru membuat kita untuk terdorong mengubah hidup seseorang dari yang kehidupannya cenderung mengalami hal-hal yang negatif menjadi kepada hal-hal yang positif. Orang yang baik harus berusaha membuat orang jahat berubah kepada hal yang baik. Si rajin harus mampu mengarahkan, mengajak, atau membuat si bodoh, si malas menjadi rajin. Si kasih sayang harus mampu mengubah kebencian dalam hidup seseorang. Yang kuat harus mampu menolong orang yang lemah, harus mampu menolong orang yang terpuruk dalam kelemahannya. Dalam nats kita saat ini dengan tegas mengingatkan kita untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat siapa orangnya, tidak melihat pada kondisi apapun, tetapi kepada seluruh orang. Dan motivasi saling menerima tidak take and give, tapi motivasi untuk saling menerima satu dengan yang lainnya itu didorong, itu termotivasi karena hanya untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Paulus mengajak jemaat Roma yang berada di bawah tekanan pemerintahan Romawi. Tentu sesama orang yang berada dalam tekanan harus saling mendukung satu sama lainnya. Mereka harus saling menguatkan di bawah penindasan tersebut dan menjauhkan diri hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan dirinya masing-masing. Tentu dalam konteks yang demikian, banyak gereja mula-mula, jemaat mula-mula yang mungkin mau bergeser imannya karena begitu sakitnya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi saat itu. Mungkin banyak mau kembali kepada agamanya semula dan meninggalkan imannya. Dalam kondisi yang demikianlah Paulus menekankan kepada jemaat Roma agar di tengah-tengah penindasan tersebut
Di tengah-tengah kesulitan tersebut, mereka harus saling menolong, saling menopang, saling menerima satu dengan yang lainnya. Memberi semangat kepada yang lemah imannya, memberi dorongan kepada yang takut akan tindasan-tindasan dari pemerintahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, tentu nats ini menjadi ajakan bagi kita saat ini, bagi kita orang percaya masa kini, agar mampu menerima sesamanya, agar mampu menerima keberadaan orang lain di hadapan kita, dan menjauhkan diri dari kemunafikan, menjauhkan diri dari kebencian terhadap orang lain, yang walaupun kebencian yang diberikan kepada kita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun sakit atau sesuatu yang menyakitkan hati kita diberikan orang lain kepada kita, kita tidak berhak untuk membalaskannya. Tetapi dengan firman ini, kita diajak untuk menerima orang lain walaupun banyak kekurangannya, walaupun banyak kelebihannya, karena itu adalah perintah dan diinginkan oleh Tuhan. Kita harus menjauhkan hidup dari kebencian, dari keegoisan atau keakuan. Dan kita harus menjauhkan diri dari mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus saling berdampingan, hidup saling menopang dengan orang lain, saling mendukung, saling menguatkan. Dan semuanya itu kita harus lakukan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan orang lain, tetapi itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Ingat, kita telah menerima Allah dengan sungguh-sungguh karena Allah telah menerima kita. Allah terlebih dahulu menerima kita dengan keberadaan kita. Allah menerima kita di dalam keberdosaan kita. Allah menolong kita dari lumpur dosa, dari rantai dosa. Dia menarik kita, menolong dengan kasih-Nya. Walaupun kita orang berdosa, orang yang banyak kesalahan, tetapi Dia menerima kita. Allah menerima kita dengan berbagai kekurangan dan dosa kita, dan menjadi keharusan bagi kita untuk saling menerima satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Karena dengan menerima satu dengan yang lainnya, menolong orang lain, dan memberi semangat kepada orang yang membutuhkannya, tentu disitulah kita akan memperlihatkan kepada dunia ini tentang kerajaan Allah dan kasih-Nya. Kerajaan Allah akan terlihat kepada semua orang. Maka dengan demikian akan bertambah-tambah orang yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan pernah ragu untuk menerima orang lain dalam hidupmu. Walaupun banyak kekurangannya, walaupun hidupnya tidak sempurna. Karena hidup kita juga diterima oleh Tuhan di dalam kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Mari kita menjadi orang yang berada di depan untuk membawa orang-orang yang lemah imannya,
untuk menguatkan orang-orang yang akan membutuhkannya. Karena ada di hadapan kita Yesus, Tuhan, dan marilah kita lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, mendorong kita untuk hidup saling berdampingan dengan orang lain, berdampingan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup selalu berdampingan dengan orang lain. Karena kami tahu kami tidak akan dapat hidup dengan sendirinya. Kami membutuhkan orang lain, membutuhkan saudara-saudari kami. Oleh sebab itu, melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami bisa hidup saling menerima di dalam kekurangan dan kelebihan kami. Berkat melalui kelebihan kami, kiranya dapat membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kami yakin dan percaya, dengan kuat kuasa-Mu, maka firman-Mu ini akan mendorong kami semakin memperlihatkan kasih-Mu kepada dunia ini. Karena kasih-Mu telah terlebih dahulu kami terima, maka menjadi keharusan bagi kami untuk mengekspresikan kasih karunia dari Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang bergumul, yang berpengharapan. Kiranya juga melalui kuat kuasa-Mu, mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dikuatkan, dan segala apa yang diharapkan menjadi kenyataan dalam hidupnya melalui kehendak-Mu. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya dalam segala kerinduan kami, kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 277 ayat 1 sampai ayat 2 dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian pelayanan kami dari Gereja HKBP Bandung kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Horas.